seumpama di tabel, maka nanti kalau yang ditanyakan ini, kita bisa melakukan pengurangan ya, yang terbaik 0,7967 ini dikurangi apa yang terbaca di min 0,42. Kalau kita lihat di tabel min 0,42, ya ini tabel Z lagi, min 0,42, min 0,401, 3372. Ya, 3372. Karena yang ditanyakan itu kan yang di tabel itu sebelah kiri ya, berarti kalau biru yang ditanyakan berarti kan nanti ada wilayah merah. Ini merah itu adalah yang terbaca ini 0,7967 dikurangi wilayah yang hijau ini. Nah, yang hijau ini tadi adalah 0,3372. 3372 yang ini 0,7967. Jadi untuk alfa biru ini 0,7967 dikurangi 0,3372. Nah, ini itu hasil yang itu ya. Untuk lebih jelasnya bisa menggunakan wilayah grafik ini. Baik, mohon maaf ya teman-teman, soalnya tadi ada orang tua saya yang mau balik ke Mojokerto, jadi ngorder kan Gojek. Oke, untuk 11.19 ada yang pertanyaan, mungkin ada yang masih bingung? Sudah jelas ya? Oke, sekarang 11.20 siapa yang ingin untuk membahas? Silakan. Sebelas 20 ini tabel saja ya. Saya pikir bisa di skip ini 11.20. Langsung 11.26 saja. Saya mau
1126 ya, Emi ya? Ya. Oke, Emi, silakan. Sudah kelihatan ya, Bu? Sudah, Dek. Jadi yang nomor 1126 itu kan kita disuruh menentukan limitnya, sehingga upper limitnya itu setengah dari lower limit. Nah, kan di soal itu diketahui bahwa recommend width-nya itu 2,5. Nah, itu ekuivalen sama hasil minnya, yang mana saya hitung itu 2,548824. Terus untuk standar deviasinya saya hitung dapat 17694. Nah, terus ini kan setting specification limit for the weight per order. Nah, itu batas yang bisa dilanggar itu cuman 15% dari time-nya. Berarti 15% itu kan sama dengan 0,15. Nah, untuk ini ya, asal usulnya yang ini sama ini. Saya hitungnya dulu agak aneh. Jadi uppernya itu kan tadi di soal diketahui setengah dari lower. Nah, berarti upper ditambah lowernya nanti tuh harus 0,15% tadi. Nah, berarti ini uppernya saya ganti pakai samakan variabelnya, jadi in lower semua. Kan ini 0,15. Nah, nanti ini kan 1,5 lower, ini 0,15. Nah, lowernya itu nanti ketemu 0,1. Nah, ini saya masukkan ke sininya, ke probability-nya, terus nanti nyari Z-nya itu dari tabel. Nah, kalau udah ketemu Z-nya, kita cari X lower-nya pakai persamaan yang ini, ketemu hasilnya 2,319. Terus buat P-nya yang upper kok bisa 0,95. Nah, ini dari kan probabilitas itu harus misal P upper tambah P lower itu kan harus sama dengan 1. Berarti ini nanti P upper-nya itu sama dengan 1 min P lower. 1 min lower-nya ini. Tapi jangan lupa kalau harus di share ini tadi. Berarti nanti 1 min 0,1 kali 0,5 hasilnya buat uppernya itu 0,95. Terus dimasukkan sini, dilihat di tabel hasilnya Z-nya ini 1,6, terus sama kayak yang lower tadi, ketemu X-nya 2,83. Yap. Memang sudah benar kerjaannya Emi ya, teman-teman semua. Jadi memang di sini yang ditanyakan adalah kira-kira X upper dan X lower dengan kondisi rentannya itu 15%, di mana nanti upper limit itu dia adalah setengah dari lower limit. Ya, begitu untuk persentasenya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Emi bahwa di sini ada persamaan, kemudian di P, jadi yang dia lihat itu adalah di probabilitasnya. Jadi 15% itu kan di probabilitasnya. Sehingga nanti teman-teman akan mencari nilai, nah lowernya itu adalah ini, jadi nilai probabilitas lowernya itu adalah 15, bentar. Ada yang ya, jadi limit yang ditanyakan itu adalah limit yang di daerah luar ya teman-teman. Begini, mungkin Emi bisa di annotation-nya bisa dinyalakan biar saya tambahkan nanti di sini. Sudah ya. Jadi ibaratnya itu kalau semua kita garis di sini,
Yang 15% itu adalah kondisi ini, alfa 1 plus, alfa 2, di mana ini adalah lower, di sini adalah upper, ya. Nah, lalu di sini ketika ditambahkan dia adalah 15%. Nah, di sini ketemu nilai probabilitas, alfa satunya itu adalah 0,1. Nah, di sini 0,1 nilainya adalah 0,1 sehingga kita disuruh untuk mencari kira-kira, X-nya, batas limitnya, nilai X-nya dari untuk data itu berapa. Jadi kalau yang tadi yang saya bahas sebelumnya adalah kasusnya kita tahu nilai X-nya, terus kita, ingin mencari nilai alfanya. Nah, untuk kasus yang di MI ini, dia tahu, probabilitasnya atau nilai alfanya, kemudian kita harus mencari batas, range limitnya. Nah, di situ, setelah, kita tahu 0,1, kita lihat di, tabel itu nilainya Z-nya itu berapa. Di sini ketemunya adalah min 1,3 gitu. Nah, setelah itu kita bisa cari nilai X, lower-nya ini berdasarkan data dari mu dan, min dan standar deviasi yang sudah dihitung oleh MI. Jadi MI untuk, data jadi data yang sudah didapatkan itu merupakan, seharusnya itu adalah sebuah data sampel. Jadi di sini tuh sebenarnya teman-teman itu, sebentar, di sini tidak diketahui. Oke. Jadi karena di sini tidak diketahui berapa nilai, standar deviasi sehingga teman-teman harus menghitung berdasarkan, estimator, begitu ya. Sebenarnya kalau seumpama menghitung, kalau sudah ada data standar deviasi sama min-nya ini, teman-teman tidak perlu menghitung lagi data yang, ada yang tersaji itu, kira-kira nilainya, berapa untuk mu sama, standar deviasinya. Karena, di situ sudah diketahui begitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau tidak diketahui, di sini kan standar deviasinya yang tidak diketahui, sedangkan min-nya tuh diketahui. Min-nya kalau teman-teman menggunakan 2,5 saja itu sudah oke, nggak masalah, nggak sampai mendetail ini. Tapi kan karena kita harus mendapatkan nilai standar deviasi itu tadi ya, sehingga kita harus dapat min, nah min-nya ini yang digunakan juga nggak masalah. Karena ini ibaratnya yang dihitung oleh MI ini adalah sebagai base estimator. Ya, jadi kalau kita pakai yang data populasi, itu biasanya adalah data yang sudah diketahui. Nah, sedangkan di soal itu baru diketahui adalah min-nya saja, populasinya yaitu 2,5, sedangkan untuk standar deviasinya nggak ada. Nah, kita perlu mencari base estimator untuk standar deviasinya berdasarkan data sampel. Oke, itu untuk yang lower ya. Untuk yang upper ya tinggal dilihat lagi karena ini sudah diketahui dia adalah 0,1 di sini, kemudian nilainya kalau probabilitasnya itu ditambah ya, jadi PU, jadi ini ditambah dengan wilayah ini, maksudnya M itu ini ya, M ya. Wilayah merah ditambahkan wilayah sorry, merah tambah kuning tambah merah ini dia harusnya 1, begitu kan Emi ya? Iya, Mas. Terus kemudian, Emi mencari nilai, ini sudah ada, ini ada, ya yang tengah ini berapa, gitu kan? Untuk bisa nanti cari di maksimalnya, jadi itu. Jadi ini tambah alfa 1 tambah, alfa 2 tambah alfa 1, 2 itu sama dengan 1, sedangkan ini sudah diketahui. Ya, maka PU-nya upper-nya adalah 0,95. Terus ketemu ini. Oke, baik. Terima kasih, Eni. Sama-sama, Bu. Ya. Oke, teman-teman, masih ada 4 latihan lagi ya yang belum dibahas. Oke, kita masuk ke yang CLT saja. Oke, yang 12, bab 12. Mungkin ada pertanyaan untuk yang normal distribution ini?
Apakah sudah jelas? Jelas ya. Saya sih ini sih, Bu, Hafid, Bu. Pengen nanya, Bu. Hafid, iya silakan, Dek. Yang ini, Bu, yang 11.20 CD, Bu. Soalnya pas saya ngerjain dilihat dari jawaban salah saya. Kurang paham saya, Bu. Yang CD ya? Yang tabel ya? Nah, Bentar. iya, Bu. Yap. Sebentar saya share screen. Oke, yang ditanyakan ini adalah ini ya. Ini tuh maksudnya gini kalau Z lebih dari sama dengan 1,65 kurang dari sama dengan 1,65. Begini, Dek. Jadi yang ditanyakan itu kalau kita jadi di grafik, lebih dari 1,65. Oh, sorry, min. Yang sebelah sini min. Min 1,65, yang di sini 1,65. Maka wilayah ini. Untuk Hafid, apakah begini grafiknya? Oh iya, Bu, saya gini, Bu. Untuk grafik. Oh, oke. Terus yang menjadi masalah nggak sama dengan apa? Nggak Untuk sama yang dengan jawaban sih, Bu. Bentar, Bu, saya cek dulu. kalau yang D itu lebih dari min 0,7. Untuk yang C saya udah benar, Bu. Yang D saya pusing. Ini ya. Z lebih dari min 0,7 ya. Ya, iya itu, Bu. Nggak ada sama dengannya ini ya. Iya, Bu. Oke, kalau Z-nya min 0,7 itu berarti kalau kita lihat di tabel min 0,7 min 0, sini sorry. Kalau lebih dari maka wilayah ini ya min 0,7. Nah, kalau seumpama di grafik itu min 0,7 adalah 2420. Maka yang 2420 itu wilayah ini, 2420. Maka yang wilayah ini harusnya adalah 1 min 0,2420. 0,7580. Gini, salah kah? Tidak sama. Jawaban Habib gimana? Saya salah, Bu. Saya kan awalnya tadi plus. Saya kira mau jadi min kan terus 1 min 0, gitu. Jadi saya malah 1 min 0,758. Jadi salah, Bu, saya. Jawabannya Habib berapa? Jawaban Habib berapa? 0,2420. Oh, yang ini. Iya, salah saya. Salah Ya, mungkin dibingung di ininya deh ya. Jadi dilihat lagi bahwa kalau grafik yang normal distribution itu yang diarsir adalah yang di sebelah kiri. Ya. Kalau ketika lebih dari ini kan lebih dari min 0,7 ya, jadi harus di sebelah kanan. Kalau kurang dari iya, kalau ini lebih dari ini kok sebelah sini ya.
Ya, lebih dari min 0,7, maka dia adalah sebelah sini. Kalau ini berarti, oh ini. Ini saya yang salah ini ternyata. Kalau yang C, mungkin yang C teman-teman bagaimana? Yang C yang di luar apa yang di tengah ya? Di tengah yang harusnya ya. Z lebih dari min 1,65, harusnya ini kurang dari 165. Harusnya ini. Yang tengah. Ya Bu, yang di tengah Bu. Yang di tengah. Yang ditanyakan adalah yang di tengah. Bu, berarti untuk yang C itu berarti itu yang di apa? Yang min 1,65 dikurang sama yang plus ya, Bu? Ya, pokoknya kalau semua ada tanda mutlak ini, itu dia maksudnya adalah min positif dan negatif begitu. Seperti kita lihat di contoh. Bentar, saya lihat. Di contoh ini. Bukan. External distribution number. Sebentar. Saya mau tanda mutlak. Enggak di sini ya. Tadi dijelaskan ya. Ya, buat jadi tanda mutlak itu dia maksudnya adalah plus minus. Itu kemarin ini di contoh ini enggak ada ya. Between ya dia ngomongnya ya. Ada, Bu. Enggak ada ya? Oke, berarti memang ya, jadi apa berarti teman-teman bingung yang C itu ada garis mutlak itu maksudnya apa begitu ya? Menurut saya gitu, Bu. Juga masih bingung kemarin yang plus 20 yang C. Iya, yang ini. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ada tanda mutlak Z seperti ini, maksudnya dia itu plus minus. Jadi kalau seumpama 1,6 kurang dari 1,65 begini, maka nanti tandanya adalah Z-nya lebih dari yang min itu seperti ini. Jadi kalau seumpama dibalik, oh ini ada di ini deh, ada di ureannya kalau nggak salah. Sebentar, bukan di latihannya. Saya cari-cari di mana ya? Saya pernah baca, ada kok. Cuman bukan di soal latihannya, tapi di mana ya saya baca ya? Saya pernah baca. Di mana ya saya baca? Nanti saya kalau nemu, oh ini. Ini. Ini terus saya, oh ini. Ini memang bukan di tabel ya, jadi ini adalah cara kita untuk mendeskripsikan daerah di bawah normal curve-nya, gitu. Jadi kalau seperti ini, ya, saya belum jelaskan ya. Jadi kalau Z lebih dari sama dengan 2, seperti ini, ya, maka dia wilayahnya adalah ini yang ditanyakan. Nah, kalau seumpama Z-nya kurang dari sama dengan 2, maka wilayahnya adalah yang tengah yang ditanyakan. Ini untuk yang simetris kanan kiri ya. Kalau bukan nggak simetris kanan kiri, kita deskripsikan satu persatu seperti ini. Atau yang seperti ini. Kalau dia simetris kanan dan kiri, nah itu kita bisa deskripsikan dia dengan menggunakan P, Z, ya Z-nya dengan 2 tanda mutlak itu lebih dari sama dengan 2.
atau berapa begitu. Ya, ada 2 case ya. Kalau yang ini untuk yang lebih dari 2. Jadi yang kita lihat adalah di positifnya dulu. Oh, berarti kalau luar kalau simetrisnya berarti juga luarnya juga. Nah, jadi ya, maka artinya adalah ini kalau kita jabarkan Z-nya lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan min 2. Nah, kalau yang seperti ini, maka Z-nya adalah kurang dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan min 2. Wilayah yang tengah. Maka untuk kasus yang tadi, soal yang tadi, nih, untuk yang Z kurang dari sama dengan 1,65, maka nantinya adalah Z itu dia kurang dari 1,65 dan dia lebih dari sama dengan min 1,65. Kalau kita tunjukkan di bawah normal distribution, normal curve, itu maka dia ada di sebelah ini. Maka kalau seumpama kita disuruh untuk mencari nilai alfanya ini, probabilitasnya kan 1,65. Yang ini min 1,65. Maka nanti tinggal yang ini, alfa yang ketemu di sini, alfa upper dikurangi dengan alfa lower yang ketemu di sini. Kita lihat 1,65. Min 1,65 itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 0,0495 dan 1,65 buat 1, 2, 3, 4, 5, 9505. Maka nanti ininya adalah 0,9505 dikurangi 0,0495. Itu nilai apa? Apakah penjelasan saya sudah jelas? Hafid? Kevin? Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi untuk normal distribution? Kalau saya cukup. Oke, lanjut ke bab 12. 12.3. Baik, siapa yang mau share screen dan menjelaskan di 12.3?
12.3 ini ada 12 samples of 12 people were used to determine average percentage of income spent on housing. The results show an average 20% with a standard deviation of the sample means 2.6%. Ini disuruh untuk mencari estimasi mean sama standard deviation untuk keseluruhan populasi. Jadi balik lagi ke persamaan base estimator untuk CLT. Nah, di sini menggunakan ini untuk expected value, mean-nya adalah mean ini, kemudian standard deviation adalah tau per akar n. Lalu untuk ini if the same result had been obtained for n20, how would the result above change? Kira-kira kalau di sini diganti nilai n-nya adalah 20. Yang pertama n-nya berapa ya? Nomor 12.3. N-nya 12. N-nya 12. N-nya 12. Kemudian average-nya adalah 20. Kalau kan standard deviation-nya adalah 2,6% ini. Nah, sedangkan kita hitung aja tadi berdasarkan rumus, kalau estimate mean itu berarti dia sesuai mu-nya yaitu 20%, kemudian standard deviation-nya yaitu mu dibagi akar n. Ya. Lihat lagi ke persamaan ini. Oh sorry, tau dibagi akar n untuk standard deviation-nya. Ini. Ya. Kemudian kalau diganti nilai n-nya, maka yang berubah adalah nilai kalau di CLT per 12. Bla bla bla. Kalau yang B, kemudian ketika diganti n-nya sama dengan 20, maka yang berubah adalah nilai. Halo, gimana teman-teman? Suaranya nggak masuk ya? Halo? Bentar. Masuk, Bu. Mau masuk? Yang berubah nilai apanya? Yang berubah nilai standar deviasi. Oke, standar deviasinya ya. Jadi kalau dalam CLT, ketika kita ingin mencari mean-nya untuk estimasi dari standard deviation itu ada rumusnya. Kalau mean itu dia pasti sama dengan mean-nya. Kemudian kalau standar deviasi maka dia perlu dibagi berdasarkan jumlah sampel yang digunakan untuk mencari nilainya. Nah, kalau semua nilai n-nya berubah, maka yang berubah adalah standar deviasinya. Sedangkan untuk nilai mean-nya itu adalah tetap sama. Ya, jadi diingat-ingat lagi untuk distribusi CLT itu ketika kita tidak tahu gitu ya kondisinya apakah persamaan itu populasi itu adalah dari normal distribution atau bukan. Nah, kita itu ingin membuat dia menjadi normal, maka kita membuat beberapa sampel dengan ukuran sampel yang sama gitu ya. Tapi kalau kita mau membandingkan nilai atau n-nya atau jumlah sampel size per sampelnya itu berubah ya, rata-rata itu tetap sama nilainya, tetapi yang berubah adalah standar deviasinya.
Kemudian di 12.8, 200 sample of size 25 each are taken from infinite population with new 10.5 cm and tau 3.1 cm. Determine the number of samples that should between x equals to 9 and x equals to 11. Oke, siapa yang sudah mengerjakan ini? Yang 12 semua sudah mengerjakan ya. Kira-kira siapa yang mau share bahas untuk jawaban 12.8, teman-teman? Saya boleh, Bu. Laura? Iya, Bu. Ya, oke deh, silakan. Apa sudah terlihat ya, Bu? Sudah deh. Ya, Bu. Jadi nomor 12.8 itu yang diketahui itu N-nya 25, kemudian mu-nya itu adalah 10,5 dengan standar deviasinya itu 3,1. Terus kita diminta cari sampelnya di antara X bar 9 dan 11 dengan totalnya itu ada 200 gitu sampelnya. Terus pertama itu kita cari dulu probabilitasnya. Itu kita cari Z-nya dari X bar min mu per sigma X bar. Terus nanti ketemu untuk yang 9 itu hasilnya min 2,42 dan untuk yang 11 itu hasilnya 0,81. Terus kita hitung probabilitasnya dari tabel, hasilnya 0,7832. Sampelnya itu tinggal kali probabilitas dikali sama K-nya ini. Jadi 156,64. Terima kasih, Bu. Oh ya. Oke. Ya, di sini pertanyaannya adalah determine the number of sample means that should be between X bar. Oke. Jadi di sini sudah diketahui ada 200 sampel ya. Jadi dia sudah melakukan uji coba dengan 200 sampel yang masing-masing nilai N-nya di setiap sampel itu adalah 25 atau sample of size-nya. Nah, kemudian dia mengambilnya itu dari infinite population, di mana mu-nya adalah 10,5 dan tau-nya adalah 3,1. Nah, di sini kan diketahui bahwa dia adalah berupa infinite population, di mana infinite population itu kita tidak tahu dia tidak dalam kondisi normal population, normal distribution ya. Jadi sehingga dia kita harus menggunakan CLT untuk mengolah data normal population ini tadi tidak langsung menggunakan normal population atau normal distribution ya persamaannya, tapi harus menggunakan CLT. Nah, annotation-nya bisa dinyalakan, Mbak Laura. Sudah, Ibu. Oke, sudah. Terima kasih. Nah, jadi di sini ada nilai K. Jadi yang ditanyakan adalah dari K ini, dari sampel ini, kira-kira berapa sih yang terletak di antara X bar 9 dan X bar 11? Ini untuk X bar ya. Nah, ini tuh sudah diketahui. Kira-kira sampelnya yang di sini jumlahnya berapa yang terletak di sini? Kita perlu tahu wilayah di bawah grafik itu berapa persen. Ya, kita perlu tahu wilayah ini yang diarsir antara X bar 9 dan X bar 11 ini berapa persen untuk tahu berapa
sampel yang masuk ke dalam range tersebut. Nah, di kasus ini kita bisa menggunakan CLT ya, dikarenakan di awal itu sudah disebutkan bahwa dia berasal dari infinite population, ya, jadi bukan normal distribution population, sehingga kita pakai CLT. Nah, sehingga kita di sini bisa kita cari nilai Z-nya Z1 dan Z2 sesuai dengan X-nya. Kemudian kita dapat nilai Z. Di sini kalau X sama dengan 9, nilai Z-nya adalah min 2,42, sedangkan di sini adalah 0,81. Nah, dari tabel kita bisa lihat kurang dari 0,81 adalah 9910. Ini 79 ya, 7910, sedangkan di sini adalah 0,0078. Nah, ini hasilnya adalah 0,7832. Maka di sini nilai alfanya adalah 78,32%. Nah, berarti ibaratnya adalah nilai K dari keseluruhan sampel yang ada di dalam range ini itu adalah sebanyak 78,32%. Kita tinggal mengalihkan 0,7832% tadi dikali 200 sampelnya. Ini adalah 156,64. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lainnya? Ada yang masih bingung dengan CLT ini? Jadi yang perlu dilihat di sini adalah ketika kita membahas tentang CLT, yang berbeda dari persamaan Z di normal distribution adalah di bagian standar deviasi yang di bawah ini. Ya, kalau seumpama di normal distribution itu yang di bawah ini adalah hanya cukup nilai N, bukan tau per akar N. Bedanya di situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa di stop share, Dek. Terima kasih ya, Laura. Baik, Bu. Terima kasih juga, Bu. Kemudian 12.12, siapa lagi yang mau share? 12, ini ada an engineer wants to determine the size of the sample need to estimate the mean of specific thickness within 0.0008 cm. Quality control records show that the last production run had a thickness distribution with mu 0.05 and tau 0.002 cm. Use a 95% assurance level and determine the sample size for the engineer. Oke, di sini yang ditanyakan apa? Ada yang mau share jawaban? Silakan. Ayo, siapa? Andira mungkin? Ya, Bu. Oke, Andira, silakan, Dek. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah, silakan, gimana? Ya, jadi untuk tadi kan assurance levelnya diketahui 95% ya, Bu. Terus minnya 0,05, standar deviasi 0,02. Ini saya terus diketahuinya seperti ini. Kemudian dari yang diketahui tadi itu, probability untuk X bar dikurang mu-nya itu kan diantara minus dan plus 0,0008. Nah, itu dirubah menjadi probability Z supaya kita bisa mencari nilainya di
normal distribution di tabel. Jadi Z itu jadi sama dengan plus minus 1,96. Kemudian disamakan yang 0,008 per 0,002 per akar N itu sama dengan 1,96 karena tadi probability-nya sama 0,95. Setelah persamaannya dirubah menjadi N sama dengan sekian, dihitung ketemu hasilnya 24,01 atau 25 unit di dalam sampelnya. Oke, Andira gimana bisa menebak bahwa nilai 0,0008 itu merupakan nilai X bar min mu? Dua belas ya. Ini Bu, dari soalnya kan ditulis kalau estimate the mean of a specific thickness within 0.0008. Jadi kan mean-nya itu harus yang didapatkan itu di antara tidak boleh lebih atau kurang dari expected mean-nya itu 0,05 terus ditambah atau dikurang 0,008. Jadi saya menulisnya langsung seperti itu saja. Tapi bisa juga dituliskan sebagai X bar-nya tetap, terus batas atas dan bawahnya itu jadi 0,05 ditambah dan dikurang 0,0008. Saya ini juga ngelihat dari contoh soal yang sudah dijawab di atas, Ibu, ada soal yang mirip, jadi yang mana? Contoh soal yang mana? Mungkin bisa di-share ke temannya. Sebentar. Bukan ya? Oh, bukan dari contoh soal berarti, Bu. Mohon maaf. Oke. Yang 12 itu an engineer wants to determine the size of the sample to estimate the mean of a specific thickness. Oke, iya. Ya, sudah benar kok. Ini bisa lihat di 12.2 contohnya. Cuman 12.2 itu L bar min mu ya, kayak gitu.
Iya, Cuma Bu. dia akhirnya menebak di satu sisi saja, yaitu sebelah kanan, karena kan simetrik gitu ya, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Andira itu tadi. Iya, Bu. Iya. Mas saya mau memastikan aja deh, kamu bingung sendiri. Iya. Apa-apa. Oke ya, jadi ini caranya. Kemudian karena kita mau cari nilai n-nya, maka kita masuk ke persamaan. Kemudian kita ambil saja satu sisinya ya. Jadi kita ambil yang positif. Kemudian kita bisa cari nilai n-nya. Nah, perlu diketahui bahwa di sini kan nilainya 24,01. Kalau n kita nggak bisa istilahnya kita tidak bisa membulatkannya dia ke bawah. Ya, jadi sekecil apapun kalau semua dia bukan nilai bulat 24 gitu ya, maka kita harus membawanya dia ke yang atas. Jadi kita tidak bisa membulatkannya dia ke bawah. Jadi 24,01, 24,15 dan seterusnya itu nanti kita bulatkan dia ke atas. Ya biasanya kalau pembulatan normalnya 24,01 kan kalau kita bulatkan dengan sistem pembulatan yang kita pelajari di pelajaran matematika itu adalah 24 gitu. Tapi kalau untuk menanyakan jumlah sampel yang dibutuhkan, maka di sini adalah 24,01 adalah minimal. Sedangkan kita untuk ini n itu kita tidak bisa membagi ya, karena dia nilai n itu kan nilainya integer ya, sample size nilainya di n integer, maka kita membuatkan dia ke atas. Oke, ada pertanyaan lagi, Dek? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain mengenai normal distribution dan JLT untuk latihannya ini, ataukah di materi atau di teorinya mungkin? Bisa di stop share, Dek Andira. Oh iya, baik, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama ya, terima kasih juga. Kelas hari ini cukup sepi ya, cuma 20 orang, kayaknya nggak masuk. Mungkin habis ujian jadi agak, atau ada acara ya, ada acara lain atau ada ujian lain mungkin ya, bisa jadi ya. Oke, pulang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa akhiri kuliah kita siang hari ini ya. Kita ketemu lagi nanti hari Senin dengan yang materi selanjutnya ya, yang perlu kita bahas itu ada 3 lagi. Untuk offline atau online-nya mungkin tunggu pengumuman dari saya ya. Kemungkinan besar sih offline ya, karena sudah mulai stabil. Baik, saya tutup kelas kita hari ini. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama deh. Selamat siang. Bu, mohon maaf Bu. Oh iya, Kevin. Saya mau ngomong sebentar Bu, nanti setelah anak-anak pada lift Bu. Oh iya, silakan. Ini tapi nggak ada yang belum lift. Iya. Ngomong aja langsung nggak apa-apa loh, Dek. Kenapa? Tadi kemarin kan saya kan udah ngumpul tuh yang tugas CLT. Terus saya tadi saya edit lagi karena pas saya lihat ternyata halamannya nggak lengkap Bu. Soalnya kemarin agak buru-buru juga pas ngumpulnya itu Bu. Jadi saya edit lagi Bu. Tugasnya yang CLT. Iya Bu. Ada yang kurang gitu ta? Ada yang kurang kemarin. Kamu berarti mengumpulkan 1 file apa 2 file? 1 file Bu. Cuma 1 file